Yang berdua itu pacaran nggak? Nah, itu berdua pacaran? Rencana mau sampai kapan? Hah? Tapi nggak masalah ya. Buat masnya yang tampan, saya doakan mas kelak menjadi bapak yang baik dan bertanggung jawab pada anak-anaknya. Buat mbaknya yang cantik, saya doakan mbak kelak menjadi ibu yang baik dan ibu yang bertanggung jawab pada anak-anak saya. Pakai ya. Ya, tapi maafkan ya kalau penampilan malam hari ini tuh saya kurang sempurna ya. Mbaknya tolong maafkan ya kalau malam hari ini saya kurang sempurna. Karena sempurnanya ada di kamu mbak. Saya juga pernah ya, alhamdulillah punya mantan. Ya biasa artis punya mantan gak masalah ya. Saya punya mantan tuh saya ajak ke main ke Semarang ya. Ada salah satu tempat wisata namanya Gedung Songo. Itu di Ungaran. Saya ajak ke sana. Tapi mantan saya ngajak pulang karena candinya nggak ada 9. Dihitung sama mantan saya 7. Loh, mas, kok hanya 7 mas? Ya dek, yang 2 nempel di dada kamu dek. Ya. Jadi genap 9 ya. Ya, mantan saya marah. Ngajak saya ke mana? Ke Kota Lama. Ada salah satu nama tempat wisata di Semarang namanya Kota Lama. Tapi saya agak cemburu dengan Kota Lama. Kenapa? Karena kota aja bisa lama, kenapa hubungan kita enggak? Ya. Terus main ke Kota Lama ada salah satu gereja namanya Gereja Belendu. Itu gereja punya kubah ya, kubah besar dan itu terkenal di Semarang. Tapi saya langsung ngomong ke mantan saya, mantan, ya namanya mantan ya, cowoknya mantan loh ya, mantan. Kamu tahu nggak apa yang lebih indah daripada gereja Belendu itu? Apa mas? Ya kamu. Loh, kok bisa mas? Gereja Belendunya 1, kamu 2. Kalau enggak biasanya 3 ya, meteng. Ya. Terus saya adalah anak kuliahan di UNES, jurusan saya fisika. Saya tetap tidak punya pacar itu tetap nyesek ya. Percuma saja saya lucu, nggak lucu, tetap nggak punya pacar itu tetap aja nyesek. Saya pernah ini true story. Saya mendekati seorang cewek, didiemin 3 minggu, punya pacar. Terus saya nembak lagi yang lain, didiemin 3 minggu lagi, bertunangan. Saya nembak lagi, didiemin 3 minggu lagi, dia menikah. Mungkin saya ini adalah jomblo yang bermanfaat bagi orang lain ya. Jadi saya tembak pacaran, saya tembak nikah, kan bermanfaat. Terus nama ceweknya adalah, pernah saya suka seorang cewek namanya Via, Siti Nurovia. Siti Nurovia, panggilannya tuh Via. Kalau saya manggilnya Emvi. Iya, saya bahagia saya dapat kabar dia punya anak ya. Sama istrinya dia punya anak, tapi tetap anak saya ya. Pokoknya sama saya. Ya. Terus, tadi saya ngomongin saya anak kos-kosan dan saya bangga memiliki seluruh peralatan mandi di kos saya. Saya punya sampo, saya punya odol, punya sikat. Terakhir biar komplit saya beli resik sabun sirih. Gitu. Biar komplit. Tapi saya mendadak galau. Kenapa? Karena sanyo di rumah saya mati, nggak ada airnya. Tapi saya menjadi orang terkaya di Indonesia karena toilet saya 2 miliar. Karena toilet saya di pom bensin dan masjid. Ini benar loh, saya mandi di pom bensin dan masjid. Tapi jangan salah, mandi di pom bensin adalah mandi yang enak. Airnya bisa milih, pertama premium solar. Kalau mau mandi loh, saya mau mandi ditanya sama SPG-nya, mulai dari 0 ya mas? Itu cuma mandi loh padahal. Terus jangan mengejek saya kalau saya mandi di masjid. Mandi di masjid adalah mandi yang penuh pahala. Sholat di masjid sama di rumah
Banyaknya mana pahalanya? Di masjid. Karena itu saya mandi itu di masjid. Saya mandinya berjamaah. Saya mandinya berjamaah, loh. Pahalanya 27 kali men ya. Tapi walaupun berjamaah tetap mandinya campur ya. Lanang sama wedok campur. Enak ya. Ya, kembali ke mantan. Saya masih saya adalah anak kosan yang suka berolahraga. Tapi saya punya kenangan buruk sama teman saya namanya Eko. Dia ngebet banget untuk masuk tim PSIS Semarang. Saya bilangin ya, kok Eko, kamu jangan masuk tim PSIS Semarang. Loh kenapa? Tesnya itu susah. Loh kok susah? Tinggal nendang bal. Tidak. Tesnya itu sekarang 20 paket. Senin bahasa Indonesia, Selasa bahasa Inggris, Jumat biologi. Bal-balan apa-apa ya. Tapi walaupun saya pintar sepak bola, saya tidak ingin punya istri pemain sepak bola. Kenapa? Malam pertama gak enak, gak bisa megang dadanya. Saya pegang dadanya, Mas, kamu pegang bola saya, handball loh Mas. Ya. Kampret ya. Ya udah, istri saya geletakkan, dadanya saya tendang. Ya tapi kalau ditendang tidak manusiawi ya, ditunda saja. Tapi jangan sampai bingung ya membedakan payudara yang mana. Tapi menurut sains itu payudara seorang cewek itu berbeda ukurannya yang kiri dengan yang kanan, karena yang salah satunya sering untuk menyusui. Ini true story ini fakta. Jadi kalau saya punya istri, ketika ngemii bayinya, ketika saya ngemii bayinya, saya kasih apa? Saya kasih stop watch. Jadi waktu ngemiin langsung ya sudah gantiannya kiri ya. Suwe deh, cuman gue ya. Lampu. Wah. Langsung ganti yang kanan lagi, tapi orang lain ya. Ya. Tapi tahu nggak olahraga apa yang paling melelahkan di dunia ini? Olahraga yang menggunakan pikiran. Catur salah. Mikirin mantan. Itu lelah banget. Karena saya punya mantan itu jurusan keperawatan gigi. Mantan saya 3. Saya ceritain ya. Pertama namanya Darwati. 1 kata. Yang kedua Ermawati Sulistoyorini. 2 kata. Yang ketiga Novisa Gilang Ardani. 3 kata. Jadi buat yang 4 kata di sini siap-siap. Nanti jadi mantan saya, ya hati-hati. Tapi nggak apa-apa deh, artis. Ya. Biasa ya. Oh ya, kembali mantan saya adalah jurusan keperawatan gigi. Tapi saya agak benci ketika ngomongin tentang gigi. Karena saya pernah kejadian gini ke dokter gigi. Pak dokter, gigi saya berlubang Pak. Mau ditambal ya Mas? Tambalnya tubes atau biasa Mas? Untuk daripada noban ya. Ini saya mintanya yang tambalannya IRC aja Mas. Terus mantan saya itu dulu tuh punya HP Nokia touchscreen. Saya tidak mau beli yang touchscreen biar tidak sama. Saya ganti. Tapi yang biasa 3315 lah. Terus mantan saya punya motor Scoopy. Apa yang motor Honda itu Speci. Helm-in. Motor saya Mio Yamaha, bisa dicek. Akhirnya mantan saya berkelamin wanita, saya tidak suka, saya ganti yang pria. Dulu nggak masalah. Ya. Artis ya. Tapi saya pernah diputus dengan alasan yang bullshit dengan mantan saya. Paling yang putus di sini juga pernah ngerasain lah kayak saya. Mas, sekarang itu kita tuh sudah beda. Ya beda kalau kita sama homo des ya. Itu mantan lu padahal kuliah lu goblok banget ya. Buktinya nih mantan ya. Terus tapi saya pernah ya ketika saya pacaran sering memberikan suatu barang kepada mantan saya. Dia minta sound besi, saya belikan bonekanya.
Yang aslinya juga saya belikan ya, penakon. Terus saya belikan boneka, saya belikan. Terus dia minta apa lagi ya, saya belikan lagi. Terakhir ketika putus barangnya semuanya saya kembalikan, kecuali satu, jam waker itu masih saya simpan. Kenapa jam waker masih saya simpan? Karena saya yakin waktu akan menyatukan kita kembali. Ya, udah berapa menit? Masih mau lanjut? Ya. Oh, ngomongin aku kan Semarang ya. Padahal itu sebenarnya gini loh. Saya tuh dari Semarang itu ganteng loh. Sampai sini saking jauhnya berdiri kayak gini loh. Tapi pernah ya, saya tadi sempat baca tweet gini. Zaskia Meka itu hamil 7 bulan dan sering lupa. Tapi gara-gara itu saya ingin bertemu sama Zaskia Meka ya. Saya jalan nanti ketabrak sama Zaskia Meka kan. Lalu dia tanyakan, dia kan lupa, nama saya siapa? Kamu Zaskia Meka. Ini anak siapa? Itu kan anak kita berdua, Beb. Oh, kamu Mas Hanung Bramantio ya? Ya, iya lah ya. Cakep gini ya. Aktif ya. Tapi gini ya, di Arab itu ada berita yang tidak mengenakan buat saya. 2 orang tampan dideportasi dari Arab karena kegantengannya. Terus saya naik haji kemana? Nanti ke Arab dideportasi ya, kan karena saya ganteng ya. Terus kalau saya berwajah jelek, masang wajah jelek ya, karena saya tampan masang wajah jelek ke Arab. Haji saya nggak mabrur karena saya menzolimi ketampanan saya. Ya, terus saya naik haji kemana? Masa ke Cina ya. Cina itu kan tempatnya ya enak aja nih. Isinya kan cuma ya kawin ya. Pokoknya sini ngono kabeh ya. Tapi ngomong-ngomong soal berhubungan badan ya. Ini gini, teman saya tuh aneh banget. Bukan teman saya tapi sudah nikah. Itu berhubungan badan. Biasanya kan kalau keluar darahnya merah ya. Ini teman saya beda, keluarnya darahnya hitam. Berhubungan badannya sama ayam cemani. Loh, apa yang salah? Wong teman saya juga ayam cemani kok. Ayam cemani sama ayam cemani gak masalah dong ya. Kok pikirannya ngeres kabeh. Terus tentang sains juga ya. Kelamin wanita itu ada bagiannya namanya adalah labio mayora dan labio minora. Benar ya? Ini bicara dengan sains. Labio mayora dan labio minora, mayor dan minor, udah kayak kunci gitar ya. Jangan-jangan nanti alat kelamin wanita itu berubah fungsi, bukan dimasukin tapi digenjreng. Nanti bakal ada yang baru ya, labio cres mayora. Ya, dari mayora, dari biskuit gitu ya. Ya. Tapi ada gara-gara itu wanita itu besok banyak yang masuk neraka. Itu di agama saya itu bilangnya gitu. Banyak yang masuk neraka. Wanita banyak masuk neraka. Jadi bisa saya mau ke neraka saja. Di surga cowok semua. Tapi itu gara-gara wanita sering menstruasi, darahnya kotor ya. Itu jadi jatah beribadahnya berkurang. Terus saya ingin berinisiatif memasang piurit di vagina wanita. Jadi nanti keluar darahnya bukan darah kotor, darah bersih ya. Sudah melalui 3 tahap filtrasi. Terus saya sudah menggunakannya ya. Darahnya bisa langsung diminum. Sudah teruji di ITB dan IPB. Dan saya saranin ibu-ibu di posyandu untuk menggunakannya. Wah, iya. Ragena ya. Saya kesini juga tadi sempat mampir di musola nonton film. Seneng-seneng aku tau, aku artis Pak ya. Artis ya. Ini filmnya Perahu Kertas 2. Ada yang pernah nonton? Perahu karet pernah. Perahu karet tumpang mas karet.
Tahu, kondom itu juga terbuat dari karet. Nah ini kondom gitu. Fiesta apa Sutra mas? Pesta. Enggak, duren. Wapal gitu. Wes, ngomongin tentang film Perahu S2 itu merusak otak saya. Kenapa? Karena saya pernah ditanya sama dosen saya gini, Randy, apakah organ terpenting dalam tubuh manusia, Randy? A. Jantung, B. Paru-paru, C. Hati. Mana yang harus dipilih, Randy? C. Pak, hati. Tuh, kenapa, Randy? Karena apa? Kata Perahu S2, Pak, hati itu dipilih, Pak, tidak memilih. Ya udah, nama saya Randy. Wassalamualaikum. Terima kasih untuk Mas Randy. Oke, berikutnya untuk teman-teman dari komik, nanti saya pakai satu persatu untuk maju ke depan. Yang pertama tadi Mas Asong maju ke depan, Mas. Check out, Izin ya? izin. Tapi suratnya kok nggak ada ya? Wah, bolos berarti. Meluncur. Mbak Eman, silakan maju, Mbak. Kemudian Mas Ibnu maju, Mas Galeh dan Mas Maulana. Ya, Mas Randy juga boleh, Pak Man. Pak Man, monggo Pak Man. Ya, kita mau minta sedikit aplaus dari teman-teman. Kira-kira yang paling meriah siapa? Ayo Pak Man, tak wakili loh Pak Man ya mau. Pakai. Sudah kelihatan siapa yang paling ganteng, siapa yang paling cantik ya kalau ini. Oke, mungkin yang pertama ya, agar lebih meriah. Yang pendukung dari Mas Ibnu, kasih aplaus. 1, 2, 3, 4, 5, 25. Kasih aplaus untuk Mbak Eman Travel. 26,5%. Yang berikutnya Mas Galeh Sujiwo, kasih aplaus. 27,4,34. Yang berikutnya kasih aplaus untuk Pak Man. Oh, kasih aplaus. 39,78%. 2,5. Wah, salah itu Pak. Yang berikutnya kasih aplaus untuk Mas Maulana. Mas. Kita kasih plus deh Mas. Yang terakhir kasih plus untuk artis kita malam ini, Mas Rudi. Kasih plus nih. 100,98% Mas. Cukup hebat. Oke, kesempatan kali ini mungkin dari teman-teman ini juga mengucapkan terima kasih teman-teman semua sudah mau hadir. Dan di sini kami juga ingin silakan untuk Mas Komandan dari SIL menyampaikan pendapatnya. Selamat malam teman-teman semua. Malam ini kita kedatangan tamu dari Semarang spesial. Tepuk tangan buat Semarang boleh. Hari ini gue teman saya Mas Randy mau sedikit berpresentasi tentang stand-up comedy. Selesai? Dan kalau teman-teman di sini semua mau gabung dengan SIR Stand Up Indo RBG, bisa besok. Untuk besok 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan kita mau buka open mic lagi, dan teman-teman yang mau daftar open mic langsung hubungi kontak person saya atau follow saya di Twitter ya, promo biasa. Enggak. Bisa hubungi nomor telepon saya di Facebook, banyak stand up Indo Rembang ya. Dan hari ini kita akan dipresentasikan sedang stand up komedi oleh Mas Randy. Tepuk tangan buat saya dulu. Ya, satu hal dalam stand up komedi jangan kayak mbaknya ya. Wong Rembang ngomongnya gua panganan telur godhog kowe gua. Walaupun saya artis Jakarta aja udah gua loh. Ya, stand up komedi itu adalah telling the truth atau berbicara kebenaran. Ya mungkin dari kegelisahan lah. Saya itu semuanya kegelisahan saya tuangkan tadi dari mantan, dari vagina perempuan. Kenapa? Karena saya belum pernah mendapatkannya ya. Itu saya tuangkan dalam stand up comedy. Saya tuh
mulai stand up komedi juga baru setahun, tapi alhamdulillah besok ke Jakarta tanggal 15-16. Acara stand up festival. Tapi materi saya bukan yang ini, yang lain. Jadi besok nonton aja di Jakarta ya. Tiketnya 75.000. Terus tahu ya open mic itu adalah ajang latihan bagi para komik untuk mencoba materinya baik yang profesional maupun amatir. Dan banyak teknik-teknik dalam stand up comedy, karena stand up comedy itu bukan bawaan dari lahir, tapi bisa dipelajari. Kayak tadi saya menyambannya yang tadi itu namanya